Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Dan kali ini saya nggak akan nge-review, tapi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang kipas angin. Sebelumnya saya udah pernah membuat video review tentang kipas angin ini, kipas angin Cosmos yang kayak gini bentuknya. Itu peminatnya cukup banyak, 40.000 lebih yang nonton. Dan banyak juga pertanyaan gimana kondisi kipas anginnya sekarang, apakah rusak atau enggak, apakah layak enggak atau dibeli. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kondisi kipas ini sekarang itu rusak atau mati total. Dia udah rusak, saya cek kabelnya nggak ada masalah, dan lain-lainnya juga kayaknya udah nggak bisa dibenerin lagi kipasnya. Tapi jangan khawatir, meskipun dia udah mati total, masih bisa dibenerin lagi kipas ini dengan cara ini nih, ganti dinamo kipasnya ya. Dan kebetulan dalam video kali ini juga saya akan ngasih tutorial gimana cara ganti kipas angin atau dinamo kipas angin, sorry. Oke, kenapa perlu dilakukan? Ya karena cukup efisien. Karena ketika kalian beli kipas angin ini kan harganya 300.000 lebih, sedangkan dinamo kipas ini hanya 50 ribuan. Jadi dengan modal 50 ribuan kalian bisa membuat kipas angin kalian yang 300.000 lebih ini bisa berfungsi dengan baik, ya kan? Daripada beli kipas angin. Kalau ada yang bilang, loh kipas angin sekarang udah ada kok yang 100 ribuan, daripada capek-capek ganti dinamo, ya beda lah. Kalau kipas angin yang 100 ribuan pasti fiturnya nggak ada, biasanya kecil dan nggak ada fitur kayak remote atau timer atau mode kipas, kan nggak ada. Jadi ya lebih baik ganti dinamo menurut saya, daripada harus beli kipas dengan fitur seperti ini lagi, ya cukup mahal. Karena ganti dinamo cukup mudah. Oke, gimana caranya? Saksikan terus video kali ini, oke? Sekarang sebelum memperbaiki, tentu aja siapkan alat-alat yang mungkin dibutuhkan. Yang pertama kalian butuhkan tentu aja ini obeng atau test pen yang bentuk plus kayak gini. Satu aja cukup sebenarnya. Dan solasi listrik ya. Oke, satu lagi yang cukup penting juga gunting. Jadi intinya ya obeng, solasi, dan gunting. Setelah itu kalian bongkar aja kipasnya. Bongkar seperti biasa ya. Yang ininya dulu, bagian sininya. Ini perlu tak percepat atau enggak? Takutnya kalian bosen melihat saya bongkar kipas. Agak tak percepat ya videonya. Pertama kalian lepaskan ininya. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian lepaskan ininya, mudah pakai tangan ini. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian lepaskan juga ininya, ini juga mudah pakai tangan. Oke, kalau udah terlepas, sudah kelihatan mesinnya. Nah, mesinnya seperti itu. Dan di sini ada nah, biasanya sebelum kalian ganti dinamo, kalian ganti dulu ininya. Yang hitam ini namanya apa ini? Saya lupa namanya. Yang jelas kalian coba dulu ganti hitam-hitamnya ini, harganya cukup murah, ini 2000-an kalau kalian beli online ya, nggak sampai 5.000 lah. Tinggal kalian putus saja, terus disambungkan dengan kabelnya sebelumnya, bolak-balik nggak masalah. Biasanya yang rusak itu ininya, kapasitor ini namanya. Dulu itu pernah rusak, tak ganti kapasitornya bisa, dan sekarang rusak lagi, saya ganti kapasitornya nggak bisa. Makanya ya akhirnya saya memutuskan untuk ganti dinamo aja.
Selain kapasitor yang biasanya rusak itu sekringnya, kalian bisa coba ganti sekringnya. Sudah banyak yang bikin video tutorial gimana cara ganti sekring kipas angin. Nah, kalau sekringnya setelah itu kapasitornya kalian udah ganti, ternyata tetap nggak bisa, ya udah kita ganti dinamonya aja. Ini udah pernah rusak sekringnya, udah pernah rusak kapasitornya karena pemakaiannya memang hampir 24 jam ini kipas ini nyala. Jadi ya kayak gitu. Tapi ini cukup awet juga kok. Ini udah hampir 6 tahun kayaknya kipas ini. Dan baru kali ini rusak sampai ganti dinamo. Oke, langsung aja cara ganti dinamonya. Ini udah coba tak ganti sekring dan kapasitornya tetap nggak bisa ya. Langsung aja kalian putuskan ya kabel ini, kabel yang ada di dinamonya ini semua, dan kabel yang terhubung pada bawah. Nah, ini proses memutusnya, sorry nggak tak perlihatkan karena ini kemarin saya udah coba putus dan untuk mengecek dinamonya ya. Jadi saya coba putuskan, ternyata ini dinamonya berfungsi dengan baik. Tapi intinya kalian tinggal putus saja. Nanti di sini kalian akan menemukan 1, 2, 3, 4, 5. Akan ada 5 kabel. Ada hitam, abu-abu, biru, merah, kuning. Tapi jangan khawatir, nggak hanya berpantau dengan warna, di sini ada petunjuknya. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah menggunting kabelnya, kabel yang terhubung pada dinamonya, tinggal dilepas saja. Oh ya, yang ini nggak dibuang ya, yang dibuang hanya dinamonya aja. Ini adalah dinamo untuk mutar kanan kirinya. Ini nggak dibuang, yang dibuang atau yang dilepas hanya dinamo yang utamanya aja. Karena kebetulan ini kipas ini masih bisa nengok kanan kiri, jadi yang itu masih dipakai. Tapi misalkan kipas angin kalian itu udah nggak bisa nengok kanan kiri, mesin yang belakang ini harganya juga cukup murah, kalian bisa ganti sekalian. Oke, kita lepas saja kipasnya. Oke, maaf tadi audionya ada kendala. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, sudah. Yang lain juga jangan lupa diselotip. Intinya diselotip itu agar kabel satu dan yang lain tidak bersentuhan ya, karena ketika bersentuhan menimbulkan konslet. Oke, saya ulangi lagi. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung. Intinya kabel yang dari sini dan kabel yang dari dinamo itu kabel yang merah, tempok warna merah, kecepatan tinggi. Kabel yang orange itu disambungkan dengan putih, kecepatan sedang. Yang biru, yang dari bawah ini adalah abu-abu, disambungkan dengan biru yang dari dinamo untuk kecepatan rendah. Setelah itu yang biru dari bawah itu digabungkan dengan kabel hitam yang dari dinamo karena untuk setrum, dan kabel yang abu-abu yang dari sini, apa itu dinamo kecil. Setelah itu yang hitam dari sini, tombol dari apa ini namanya, dari tombol-tombolnya ini digabungkan dengan hitam yang ini dari dinamo kecil. Oke, setelah itu kita gabungkan. Oh ya, sebenarnya di dinamo yang baru ini sudah ada pegangannya ini, tapi saya lebih suka pakai pegangan yang lama aja. Saya rasa lebih cocok dengan dinamo kecilnya. Oke, sekarang kita gabungkan. Ketika kalian pengen lebih cepat, sebenarnya kalian bisa pakai obeng listrik ya. Kita lepas dulu yang ininya, yang dari sini.
Oke, setelah itu kita masukkan ininya, mesinnya, dinamonya ke dalam sini. Nah, kalau udah kalian seretin yang kabelnya ini tadi. Kok kabelnya apa? Obengnya yang ini tadi, bautnya. Oke. Kalau udah, kita pasangin dinamo kecil ke dinamo yang besarnya ya. Cocok nggak tuh? Kalau nggak cocok berarti kita pakai L yang dari dinamo besarnya ya. L yang bawaan dari toko yang dinamo besarnya. Kayaknya nggak cocok ini. Atau ininya muternya yang kurang pas. Kita pasin. Ternyata nggak cocok. Ternyata kayak ininya kurang panjang gitu. Kalau gitu kita pakai besinya ini dari yang dinamo besar ya. Setelah itu kita pasang ininya lagi di sini. Dan ininya yang dinamo kecilnya kita paskan juga. Semoga cocok. Kalau nggak cocok ya nggak bisa geleng ini masalahnya. Oke, bisa kita cari celah pas. Pokoknya kalian puter-puter gitu aja. Kalian nyari celahnya yang pas dengan penampang dari dinamo besarnya. Oke, kalau udah pas kanan kirinya baru dikencengin. Nggak harus pakai baut listrik kayak gini ya, atau bor listrik ini. Pakai tangan aja bisa sebenarnya. Nah, udah kayak gini. Oh, ini ternyata terlalu panjang sisa kabelnya di sini. Ya udah, saya gulung-gulung aja. Yang penting nggak mengganggu perputaran. Jadi ini kabel dari dinamonya itu ternyata cukup panjang. Harusnya itu dimasukkan ke sininya. Tapi saya tadi lupa nggak dipotong. Ya udah digulung-gulung aja, semoga cukup dan tidak mengganggu. Kalau cukupnya sih kayaknya cukup, diletakkan di belakang konde kipasnya, tapi semoga nggak mengganggu ya. Oke, saya tali aja, kita karetin. Nanti kalau sekiranya ternyata mengganggu ya dipotong aja dinamo kipasnya ini, kabel dari dinamo kipasnya ini kita pendekin. Tapi kayaknya gini aja, dikaretin aja udah nggak masalah kayaknya. Oke, setelah itu ketika udah terpasang ini aman, kita pasang lagi kipasnya. Hati-hati jangan sampai ada baut yang hilang. Oke, ternyata meskipun kabelnya nggak diputus, itu nggak mengganggu dan masih bisa masuk kondenya. Nah, kita pasang ininya ya. Sekarang kita cek. Nah, oke, berputar ya. Speed 1, speed 2,
ternyata speednya juga berfungsi. Jadi baru terasa berfungsi itu ketika ada baling-balingnya ya. Tadi ketika masih besi aja itu kayak gak ada bedanya speed 1, speed 2. Speed 3 semakin kenceng. Swingnya, wah swingnya juga berfungsi ya. Bentar. Kok swingnya nggak berfungsi nih? Coba. Ah, berfungsi ya. Bergeleng ya, meskipun sedikit. Tapi nggak tahu ini bergelengnya kok seperti tidak sempurna. Oke, nanti saya cek lagi masalah swingnya ini. Apakah dia terhambat karena lilitan kabel tadi? Timernya juga berfungsi. Oke, jadi semuanya berfungsi normal dan demikian video kali ini cara mengganti dinamo kipas Cosmos CB. Gak tahu, saya lupa tipenya. Gitu aja. Kalau masih ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.